Sore teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan bioneuropsikologi yang berikutnya. Oke, kita akan coba mereview dulu. Kemarin kita pelajari juga di psikologi dasar, bioneuropsikologi tentang pengertian psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang ilmu tentang jiwa, yaitu yang termanifestasi dalam perilaku yang sangat mudah dipahami dari pendapatnya Bimo Walgito ini ya. Kemudian nih teman-teman ya, ruang lingkup psikologi atau pohon keluarga psikologi itu salah satunya adalah biopsikologi atau sekarang bioneuropsikologi, psikologi faal, yaitu mengkhususkan pada dasarnya dasar-dasar perilaku yang berkaitan dengan fungsi faali. Jadi kita akan mempelajari hari ini tentang keterkaitan antara bioneuropsikologi dengan ilmu-ilmu psikologi lainnya. Keterkaitannya bagaimana sih? Nah, kemudian psikologi eksperimen itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang mengkhususkan diri pada kajian mengenai proses penginderaan, persepsi, belajar dan berpikir. Jadi di proses-proses tersebut dibuat eksperimentalnya. Jadi nanti ada misalnya praktikum eksperimen tentang persepsi, misalnya kemarin itu saya praktikum apa ya, persepsi tentang musik rock ya untuk meningkatkan atau untuk konsentrasi waktu itu. Kemudian ada lagi waktu itu saya tentang ini pengaruh aromaterapi untuk menurunkan kecemasan pada ibu hamil yang pertama. Nah itu juga tentang eksperimen. Kemudian psikologi kognitif itu merupakan salah satu cabang khusus dari psikologi eksperimen yang sekarang mandiri, yang berdiri sendiri ya. Kemudian yang fokuskan pada studi tentang sistem atau fungsi mental yang lebih tinggi ya, misalnya kerjasama, pemecahan masalah, problem solving, pengambilan keputusan. Itu psikologi kognitif. Kemudian ada psikologi perkembangan ya teman-teman, mempelajari bagaimana manusia berkembang dan berubah mulai saat konsepsi sampai kematian. Ini buku yang paling terkenal adalah Lifespan Development, ini bukunya psikologi perkembangan ya. Kemudian psikologi kepribadian menjelaskan keajegan dan perubahan perilaku seseorang sepanjang waktu ya. Serta ciri-ciri khas individual yang membedakan ya perilaku seseorang dengan yang lain ya jika mereka menghadapi sesuatu yang sama. Itu psikologi kepribadian ya. Ini saya melihat literaturnya bahwa memang kepribadian itu bersifat tidak banyak berubah ya, tapi bisa berubah bisa kepribadian itu, tapi butuh waktu ya, sehingga perbedaan satu dengan yang lain dalam menghadapi sesuatu masalah, sesuatu hal yang sama itu akan membedakan satu dengan yang lain. Sehingga kemarin kalau kita bahas tesnya pakai yang bisa pakai proyektif maupun non proyektif, yaitu untuk menilai kepribadian ya. Oke. Kemudian psikologi kesehatan itu menerangkan hubungan antara faktor-faktor psikologis dan gangguan dengan gangguan atau penyakit ya. Yang di sini yang psikologi kesehatan ini lebih fokus pada gangguan kejiwaan ya teman-teman ya. Yang seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada beberapa gangguan yang kita kenal ya. Kemudian psikologi klinis yaitu mempelajari tentang diagnosa, prognosis dan terapi terhadap perilaku abnormalitas. Ya, kemudian psikologi konseling itu memfokuskan pada problem pendidikan sosial dan penyesuaian karir, yaitu ini lebih fokus pada psikologi pendidikan teman-teman ya, psikologi pendidikan dan juga psikologi sekolah. Kemudian ada psikologi pendidikan sendiri yang merupakan berkaitan dengan proses belajar mengajar. Ini yang di sini ada biasanya ditangani oleh BK ya teman-teman ya. Psikologi sekolah itu merupakan bidang khusus yang berkaitan dengan evaluasi sistem atau evaluasi siswa, sistem pada kesiswaan, kebekaan yang memiliki problem akademik dan emosional dan pengembangan cara solusinya. Ini lebih kepada psikologi pendidikan ya di sekolah. Kemudian psikologi forensik yaitu memfokuskan pada masalah permasalahan hukum ya, psikologi yang berkaitan dengan masalah hukum, membantu dalam misalnya asesmen, membantu dalam mengulik kasus, itu ada psikologi. Kemudian psikologi sosial ya, yaitu mengkaji tentang bagaimana
pikiran, perasaan, dan perilaku seorang dipengaruhi orang lain kaitannya dengan masalah-masalah sosial. Ya. Kemudian PIO, psikologi industri dan organisasi, berkaitan dengan psikologi dunia kerja, misalnya produktiviti karyawan, motivasi karyawan, kepuasan karyawan, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Begitupun dengan organisasi, yaitu organisasi berkaitan dengan organisasi yang tidak hanya di industri, tapi juga di organisasi ya. Lintas budaya, yaitu mengkaji perbedaan dan persamaan fungsi psikologis dalam berbagai kelompok budaya dan etnik. Ini sangat menarik sekali, lintas budaya ini. Kesimpulannya teman-teman ya, psikologi merupakan ilmu karena telah memenuhi syarat sebagai ilmu ya, yaitu memiliki objek dapat diobservasi ya, memiliki metode ilmiah dan tersusun secara sistematis. Objek yang dipelajari psikologi adalah perilaku, ya, baik perilaku kognisi, afeksi maupun psikomotorik dan proses-proses mental yang mengikutinya. Nah, itu kesemuan dari pembahasan. Kemudian bioneuro, yaitu ada biopsikologi, yaitu ilmu tentang jiwa. Kemudian ada yang cabangnya adalah ilmu yang mempelajari tentang anatomi dan fungsi organ tubuh. Sehingga psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku yang termanifestasi oleh perilaku manusia. Kemudian faali, ilmu yang mempelajari anatomi dan fungsi organ tubuh. Ya, kemudian psikologi faal, yaitu ilmu yang mempelajari anatomi dan fungsi organ tubuh ya, saat berlangsungnya fungsi psikis baik kognitif, afektif maupun psikomotorik ya, yang mempelajari mekanisme fisiologis yang mendasari proses-proses psikologis. Psikologi faal yaitu merupakan bagian dari biopsikologi, sedangkan biopsikologi merupakan bagian neuroscience. Biopsikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku, membahas tentang biologis manusia pada studi tentang psikologi. Neuroscience adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf, sehingga bioneuropsikologi merupakan salah satu ilmu neuroscience yang sifatnya integratif dengan ilmu neuroscience lainnya yang saling berkaitan dengan fungsi biologis manusia. Nah, ini perlu ditekankan bahwa neuroscience ini kita mempelajari bahwa sistem saraf itu ada dan fungsinya seperti apa, tapi kita tidak akan mempelajari secara langsung bagaimana menganatominya. Menganatomi yaitu membelah, mempelajari sistem belahnya, itu enggak, itu ranahnya kedokteran, tapi kita mempelajari fungsinya saja ya. Kemudian kondisi faali biologis mempengaruhi kondisi psikologis. Begitupun kondisi psikologis apakah mempengaruhi juga kondisi faali biologis. Nah, ini kemarin sudah kita coba singgung di awal ya tentang ini. Nah, ini ada perilaku, proses mental, dan kognisi pada ilmu psikologi. Ini sangat berpengaruh teman-teman antara fungsi kognisi, fungsi proses mental, dan perilaku manusia. Karena semua perilaku kita kecuali perilaku atau gerakan refleks itu berpusat pada otak kita. Tapi kalau refleks tidak sampai otak kita ya. Oke. Psikomotorik kemarin sudah kita sedikit singgung ya, bagaimana kognitif, afeksi, dan psikomotorik ya, sudah kita singgung, yaitu kalau di dalam psikologi faali yaitu fokus utamanya adalah kondisi faali atau kondisi biologis itu mempengaruhi fungsi-fungsi perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik pada manusia. Nah, apakah perilaku disebabkan oleh faktor psikologis maupun fisiologis? Ya, kita singgung kemarin nature and nurture ya, kita sudah singgung. Kemudian nature and nurture ya. Perdebatan mengenai perilaku sebagai hasil keturunan atau hasil belajar ya, faktor psikologis atau fisiologis sudah banyak dikenal melalui konsep nature and nurture ya, alami atau keturunan ataupun hasil belajar atau pengaruh lingkungan. Heuristik yang mengatakan bahwa perilaku adalah sepenuhnya hasil pengaruh lingkungan, misalnya melalui proses belajar ya. Masih ingat ya behaviorisme, tokohnya siapa? Watson ya. Kemudian penelitiannya Watson menunjukkan bahwa bayi, keturunan penipu, perampok, pembunuh, dan pelacur dapat tumbuh tanpa sama sekali menunjukkan perilaku yang mirip dengan orang tuanya apabila diasuh
dalam lingkungan sama sekali berbeda dengan orang tuanya. Ini pengertian behavioristic Watson. Sebaliknya, anak seorang pengusaha yang pintar dan sukses dapat menjadi bodoh dan tumbuh menjadi penjahat, perilaku yang tidak baik jika dibesarkan dalam lingkungan yang tidak baik. Ya. Dr. Donald Held, seorang pakar psikologi dari Kanada. Mari kita renungkan jawaban tersebut antara nature and nurture. Ya, misalnya kita menggambar sebuah bangun datar persegi, ya, anggap saja panjangnya itu nature, ya, sedangkan lebarnya itu nurture, gitu ya. Bila kita menghapus salah satunya, maka gambar tersebut tidak bisa kita sebut sebagai persegi. Kemudian jika kita membuat salah satunya lebih panjang dari yang lain, maka gambar tersebut juga tidak dapat kita sebut sebagai persegi. Seperti itu pengaruh nature and nurture dalam perkembangan manusia. Keduanya saling terkait, saling berkaitan, dan memiliki pengaruh satu dengan yang lainnya dalam membentukkan karakter dan sikap seseorang. Jadi antara nature and nurture saling berkaitan, saling mempengaruhi. Kalau dari Dr. Hebb ini, ya. Oke, mungkin itu materi siang hari ini. Tapi saya punya pertanyaan. Ya, ada sebuah cerita. Cerita ini perlu Anda jawab. Nanti silakan saya buka di Adlink. Silakan Anda berkomentar di Adlink. Saya buka di tugas di Adlink. Silakan Anda komentar di sana, ya. Cerita ini perlu Anda komentari, ya, pendapat Anda masing-masing. Itu ada bunga, seorang perempuan berusia 21 tahun. Pernah mengalami benturan kepala saat mengendarai motor pada kecelakaan lalu lintas 2 tahun yang lalu. Saat kecelakaan, ia pingsan beberapa saat dan mengalami amnesia dalam waktu yang sangat pendek, ya, jangka pendek. Selain itu, tak tampak luka lain selain jahitan di pelipis. Sebelum kecelakaan itu terjadi, Bunga adalah seorang mahasiswa Fakultas Teknik yang berprestasi. Tetapi, 1 tahun setelah kecelakaan, ia mengalami beberapa masalah dalam belajar. Ia selalu kesulitan dalam membuat paper dan mencapai nilai yang tinggi dalam pembelajaran yang memerlukan daya ingat. Bahkan sering tidak lulus meskipun ia sudah belajar jauh lebih keras daripada sebelumnya. Coba Anda komentari di Adlink, kenapa Bunga menjadi seperti itu? Kenapa si Bunga kok bisa menjadi memiliki kesulitan dalam belajar? Ya, silahkan Anda analisa, silahkan Anda komentar di Adlink. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.